Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk Bapak, Ibu dosen, serta teman-teman semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggun Dwi Febrianti Suloma Sarang dengan NIM 2250191084 dari kelas B Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas sebelum praktikum farmasi terpadu dengan judul Formulasi dan Evaluasi Sediaan Farmasi. Pada presentasi kali ini, formulasi dan evaluasi sediaan farmasi merangkum parameter evaluasi fisik utama untuk sediaan tablet, sirup atau suspensi, dan persyaratan stabilitas emulsi berdasarkan Farmakope Indonesia. Sebelum kita masuk pada materi, perlu kita ketahui bahwa evaluasi fisik tablet sangat penting untuk menjamin kualitas, keamanan, dan efikasi sediaan. Parameter ini memastikan tablet dapat memberikan dosis yang seragam dan melepaskan zat aktif dengan benar di dalam tubuh. Kita masuk pada pertanyaan pertama. Sebutkan dan jelaskan parameter evaluasi fisik utama yang harus dilakukan pada sediaan tablet dan sirup atau suspensi berdasarkan Farmakope Indonesia, termaksud kriteria penerimaannya, yaitu ada keseragaman bobot, keseragaman kadar, waktu hancur, kekerasan, kerapuhan, serta waktu larut. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu keseragaman bobot, di mana tujuannya untuk memastikan setiap tablet mengandung jumlah zat aktif yang relatif sama. Metode yang digunakan yaitu timbang 20 tablet, hitung bobot-bobot rata-rata, lalu bandingkan tiap tablet terhadap bobot rata-rata. Selanjutnya yaitu keseragaman kadar, di mana tujuannya untuk menjamin kandungan zat aktif per tablet seragam. Metodenya analisis kadar zat aktif secara individual pada 10 tablet. Untuk kriteria penerimaan, setiap tablet harus mengandung 85-115% dari kadar zat aktif yang tertera di etiket dan simpangan baku relatif kurang dari sama dengan 6%. Untuk kriteria penerimaan pada keseragaman bobot menurut Farmakope Indonesia edisi 5, yaitu bobot rata-rata tablet kurang dari sama dengan 80 mg, batas penyimpanan maksimumnya kurang lebih 10%. 80-250 mg kurang lebih 7,5%, sedangkan lebih dari 250 mg batas penyimpanan maksimumnya kurang lebih 5%. Kemudian waktu hancur, tujuannya menilai kemampuan tablet hancur menjadi partikel kecil di dalam cairan biologis. Metodenya gunakan alat uji waktu hancur atau disintegration tester pada suhu 30 derajat Celcius. Untuk kriteria penerimaan waktu hancur menurut Farmakope Indonesia edisi 5, yaitu tablet tidak bersalut kurang dari sama dengan 15 menit, tablet bersalut seraput kurang dari sama dengan 30 menit, tablet salut gula kurang dari sama dengan 60 menit, sedangkan tablet salut enterik tidak hancur dalam 0,1 NaCl
selama 2 jam, tetapi hancur dalam pH 6,8 kurang lebih selama 60 menit. Selanjutnya, waktu larut, di mana tujuannya untuk menilai kecepatan dan jumlah zat aktif yang terlarut. Metodenya menggunakan dissolution tester dengan media dan kondisi sesuai monografi zat aktif. Kriterianya minimal 75% zat aktif terlarut dalam waktu tertentu, umumnya 45 menit, kecuali dinyatakan lain di monografi. Selanjutnya yaitu kekerasan, di mana tujuannya untuk mengetahui tablet terhadap tekanan mekanik selama penanganan dan transportasi. Metodenya diuji dengan Hartner tester. Kriteria umumnya 4-10 kgf atau kadang disesuaikan dengan jenis tablet dan bahan pengikat. Farmakope Indonesia tidak menetapkan angka pasti, tetapi disesuaikan dengan formulasi dan hasil validasi produksi. Selanjutnya yaitu kekerasan, di mana tujuannya menilai ketahanan tablet terhadap tekanan mekanik selama penanganan dan transportasi. Metode yang digunakan yaitu diuji dengan Hartner tester. Untuk kriterianya 4-10 kgf atau kadang disesuaikan dengan jenis tablet dan bahan pengikat. Farmakope Indonesia tidak menetapkan angka pasti, tetapi disesuaikan dengan formulasi dan hasil validasi produksi. Selanjutnya yaitu kerapuhan, di mana tujuannya mengetahui ketahanan tablet terhadap gesekan mekanik. Metodenya 20 tablet diputar 100 kali dalam variabilator atau 100 rpm selama 4 menit. Untuk kriteria penerimaannya dalam Farmakope Indonesia edisi 5, kehilangan bobot kurang lebih sama dengan 1,0% dari bobot awal. Selanjutnya kita masuk pada evaluasi fisik sediaan cair oral berupa sirup dan suspensi oral. Sediaan cair merupakan evaluasi yang berbeda untuk menjamin homogenitas, stabilitas, dan dosis yang akurat. Ada beberapa evaluasi fisik sediaan cair oral, yaitu penampilan, pH, volume, waktu redispersi, keseragaman dosis redispersi, viskositas, dan uji cemaran mikroba. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu penampilan, di mana tujuannya memastikan bentuk, warna, bau yang sesuai dengan spesifikasi. Kriterianya yaitu pada sirup jernih, tidak ada endapan atau partikel asing, sedangkan pada suspensi homogen setelah dikocok, tidak ada pemisahan fase yang menetap. Selanjutnya yaitu pH, di mana tujuannya menjamin kestabilan zat aktif dan kenyamanan pemberian oral. Kriteria penerimaannya pada sirup umumnya pH di rentang 4,0 sampai 7,0. Itu tergantung zat aktif dan bahan pengawet yang digunakan. Kriteria penerimaan pada suspensi dengan rentang pH 5,0 sampai 8,0, tergantung jenis bahan dasar dan stabilitas obat.
Selanjutnya yaitu volume, di mana tujuannya memastikan isi sesuai dengan yang tertera di etiket. Metodenya ukur volume isi aktual. Kriteria penerimaan pada volume menurut Farmakopeia Indonesia edisi 5 yaitu minimal 90-110% dari volume yang tertera. Selanjutnya, keseragaman dosis terdispersi atau untuk suspensi, di mana tujuannya memastikan jumlah zat aktif yang didapat per takaran homogen. Metodenya setelah dikocok, ambil sejumlah volume, uji dan ukur kadar zat aktif. Adapun kriteria penerimaannya yaitu setiap dosis harus mengandung 85-115% dari kadar yang dinyatakan. Selanjutnya yaitu waktu redisperse atau suspensi, di mana tujuannya untuk menilai kemampuan endapan untuk kembali homogen setelah dikocok. Kriteria penerimaannya setelah disimpan, endapan harus dapat terdispersi sempurna dalam waktu kurang dari sama dengan 60 detik tanpa membentuk gumpalan keras. Selanjutnya ada viskositas, di mana tujuannya untuk menjaga kestabilan fisik dan kemudahan menuang. Metodenya uji dengan viskometer, Brock-Filler atau sejenisnya. Untuk kriteria penerimaannya, pada kriteria ini tidak tercantum angka tetap di Farmakopeia Indonesia, tetapi harus konsisten antar batch dan stabil selama penyimpanan. Selanjutnya ada uji cemaran mikroba, di mana mempunyai tujuan untuk menjamin keamanan dari kontaminasi mikroorganisme. Untuk kriteria penerimaannya menurut Farmakopeia Indonesia edisi 5, total plate count kurang lebih sama dengan 10⁻³ CFU per mili. Artinya, di mana total plate count atau angka lempeng total adalah jumlah total bakteri aerob yang tumbuh pada media cawan per mililiter sampel. Artinya, jumlah total mikroorganisme yang tidak spesifik seperti bakteri, jamur, dan ragi yang terdapat dalam 1 ml sampel sediaan tidak boleh melebihi 1000 koloni. Ini merupakan standar umum untuk produk-produk non-steril yang ditoleransikan oleh tubuh, misalnya sediaan oral atau topikal. Kemudian ada juga Enterobacteria, kurang lebih 10 kuadrat CFU per mili. Enterobacteria adalah kelompok bakteri gram negatif yang biasanya hidup di usus. Artinya, jumlah maksimum bakteri dari kelompok Enterobacteria dalam 1 ml sampel tidak boleh melebihi 1000 koloni. Batasan ini menunjukkan bahwa produk tersebut harus memiliki tingkat kebersihan mikrobiologi yang tinggi dan kontaminasi dari bakteri usus harus diminimalkan. Selanjutnya, tidak boleh mengandung Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, dan Candida albicans. Kita masuk pada pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan perbedaan fungsi dan prinsip kerja instrumen dan aparatus viskometer, variabilator, dissolution tester, Hartner tester, moisture analyzer, dan tape density tester dalam konteks evaluasi mutu sediaan farmasi. Kita akan membahas yang pertama, yaitu
viskometer, di mana fungsi utamanya mengukur kekentalan atau viskositas sediaan cair atau semi padat. Untuk prinsip kerjanya mengukur resistensi cairan terhadap aliran atau torsi yang dibutuhkan untuk memutar objek di dalamnya. Selanjutnya, variabilator, di mana fungsi utamanya yaitu menguji kerapuhan atau ketahanan tablet terhadap gesekan dan guncangan. Prinsip kerjanya yaitu mengukur persentase kehilangan bobot tablet setelah dijatuhkan dan digulingkan berulang kali dalam drum yang berputar. Selanjutnya, dissolution tester, di mana fungsi utamanya mengukur kecepatan dan tingkat pelepasan atau disolusi zat aktif dari tablet atau kapsul ke dalam cairan simulasi tubuh. Untuk prinsip kerjanya mengukur kadar zat aktif yang terlarut dalam medium cair yang diaduk dan dipanaskan secara konstan atau pada waktu-waktu tertentu. Selanjutnya, kita membahas tentang Hartner tester, di mana fungsi utamanya mengukur kekuatan tekanan atau kekerasan pada tablet. Prinsip kerjanya yaitu mengukur gaya atau tekanan yang dibutuhkan untuk memecahkan tablet. Moisture analyzer, di mana menjelaskan bahwa fungsi utamanya menentukan kadar air atau kelembaban dalam bahan baku atau produk jadi. Untuk prinsip kerjanya sendiri yaitu menggunakan panas atau termografimetri untuk menguapkan air dan menghitung kadar dari persentase kehilangan bobot sampel. Selanjutnya ada tape density tester, di mana fungsi utamanya yaitu menentukan kerapatan mampat atau tape density serbuk atau granul yang berikatan erat dengan sifat alir. Prinsip kerjanya yaitu mengukur penurunan volume serbuk setelah dilakukan pengetukan atau tapping mekanis berulang kali. Dari evaluasi fisik sediaan cair oral, sirup, dan suspensi, terdapat beberapa perbedaan yang mendasar, yaitu viskometer berurusan dengan sifat aliran cairan atau semi-solid, variabilator dan Hartner tester menguji ketahanan mekanis fisik sediaan pada tablet. Dissolution tester menguji kinerja in vitro atau pelepasan obat. Moisture analyzer menguji kandungan air atau kimia fisik. Tape density tester menguji sifat massal atau bulk property serbuk. Dan pertanyaan terakhir adalah bacalah dan buatlah rangkuman mengenai persyaratan stabilitas fisik sediaan emulsi dan sebutkan faktor-faktor yang dapat memicu ketidakstabilan seperti cramming, cracking, atau sedimentasi. Kita masuk pada persyaratan stabilitas fisik emulsi. Emulsi adalah sistem dua fase yang tidak saling campur. Stabilitas fisik emulsi sangat penting untuk menjamin keseragaman dosis dan umur simpan atau waktu simpan. Ada beberapa kriteria emulsi yang stabil dan harus memenuhi kriteria yaitu sebagai berikut. Pertama, tidak terjadi pemisahan fase permanen atau yang sering dikenal dengan cracking, merupakan pecahnya lapisan antarmuka yang dapat menyebabkan coalescence. Dengan adanya coalescence dapat menyebabkan pemisahan sempurna kedua fasa dalam emulsi.
Hal ini disebabkan perubahan suhu atau mikroorganisme. Untuk kriteria utamanya adalah tidak adanya pemecahan emulsi di mana fase terdispersi, misalnya minyak, bergabung menjadi lapisan terpisah yang tidak dapat terdispersi kembali menjadi sistem homogen hanya dengan pengocokan. Selanjutnya yaitu minimalisasi, cramming, dan sedimentasi. Ialah terjadinya lapisan-lapisan dengan konsentrasi yang berbeda-beda di dalam emulsi, tetapi tidak terjadi pemisahan menjadi dua lapisan yang signifikan. Meskipun cramming dan sedimentasi bersifat reversibel atau dapat dihomogenkan kembali dengan pengocokan, emulsi yang baik harus minimalkan fenomena ini untuk menjamin keseragaman dosis. Selanjutnya, keseragaman globul atau koalesensi minimal. Ukuran partikel atau globul fase terdispersi harus tetap seragam dan tidak bertambah besar. Pertumbuhan ukuran globul yang mengarah pada penggabungan atau koalesensi merupakan tanda ketidakstabilan. Selanjutnya, karakteristik fisik konstan. Emulsi harus mempertahankan viskositas, pH, warna, bau, dan homogenitas yang sesuai selama penyimpanan. Selanjutnya, tidak terjadi inversi fase, di mana tipe emulsi misalnya M/A atau AM harus tetap sama. Perubahan tipe emulsi atau inversi fase menunjukkan kegagalan pada sistem. Ketidakstabilan ini dipicu oleh faktor-faktor utama, yaitu faktor yang memicu atau cramming, pemisahan reversibel, berupa ukuran globul yang besar, viskositas fase kontinu rendah, serta perbedaan densitas yang besar, di mana ukuran globul yang besar yaitu semakin besar diameter globul fase terdispersi, semakin cepat laju cramming terjadi sesuai dengan hukum Stokes. Selanjutnya, viskositas fase kontinu rendah, yang dimana kekentalan fase luar atau pendispersi yang rendah tidak mampu menahan atau memperlambat pergerakan globul ke atas atau ke bawah. Perbedaan densitas yang besar yaitu perbedaan bobogenis yang besar antara fase minyak dan fase air mempercepat pemisahan. Faktor yang memicu flokulasi dan koalesensi atau cracking, pemisahan irreversibel. Yang pertama, kerusakan lapisan emulgator atau surfaktan. Ini adalah penyebab utama dari koalesensi dan cracking. Perubahan suhu ekstrim yang dimana pemanasan dapat menurunkan viskositas dan merusak film emulgator, sementara pendinginan dapat menyebabkan kristalisasi fase tertentu yang keduanya merusak sistem. Selanjutnya yaitu penambahan elektrolit, di mana penambahan zat terlarut atau elektrolit dapat menetralkan muatan listrik pada permukaan globul, mengurangi gaya tolak-menolak atau potensial zeta, dan menyebabkan flokulasi yang berlanjut terjadi koalesensi. Selanjutnya, perubahan pH.
Perubahan pH yang drastis dapat mengubah ionisasi atau melarutkan emulgator sehingga film yang melindungi globul menjadi lemah atau rusak. Selanjutnya, pengadukan berlebihan, di mana pengadukan atau agitasi yang terlalu kuat dan lama dapat menyebabkan tumbukan antar globul yang terlalu sering dan kuat, merusak lapisan emulgator dan memicu koalesensi. Selanjutnya, ada jumlah emulgator yang tidak cukup. Jika emulgator yang digunakan tidak memadai untuk melapisi seluruh globul fase terdispersi, maka stabilitas emulsi akan rendah. Selanjutnya, faktor yang memicu inversi fase, yaitu perubahan rasio volume fase, perubahan jenis emulgator sifat permukaan, tekanan dan laju agitasi, serta partikel koloid. Kita akan membahas tentang perubahan rasio volume fase, di mana jika perbandingan volume fase terdispersi dan fase kontinu mendekati titik kritis atau biasanya 50:50, sistem menjadi sangat rentan untuk berubah tipe. Misalnya emulsi M/A berubah menjadi emulsi A/M. Selanjutnya, perubahan jenis emulgator atau sifat permukaan, di mana perubahan kimia atau fisika pada emulgator, misalnya dari hidrofili menjadi lipofili, dapat memicu perubahan tipe emulsi. Selanjutnya, tekanan dan laju agitasi, di mana tingginya laju pengadukan dan tekanan dalam proses pencampuran dapat memengaruhi perubahan morfologi tetesan dan mendorong inversi fase. Selanjutnya, partikel koloid, di mana partikel koloid tertentu dapat distabilkan agar stabil, namun beberapa dapat memicu inversi fase. Sekian dari presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan saat menyampaikan materi tentang formulasi dan evaluasi sediaan farmasi. Saya ucapkan terima kasih. Shalom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di presentasi selanjutnya.